Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat dan berbahagia pagi ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan alam atau IPA. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Pak Guru akan memperkenalkan diri. Nama Pak Guru adalah Iwayan Sutiawan atau Pak Sutiawan. Nah, ini Pak Guru. Status dari Bapak sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak. Nah, demikian perkenalan singkat dari Pak Guru. Sekarang kita lanjutkan ke materi pelajaran. Pada semester 1 ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke materi yang pertama. Untuk materi pertama, Bapak kasih ilustrasi dulu. Nah, yang pertama ini ada gambar beberapa orang yang sedang mendorong anaknya dengan menggunakan kereta. Ilustrasi yang kedua, ada gambar rangka, ada gambar otot dari orang yang sedang berlari. Yang ketiga, ilustrasi yang ketiga yaitu tanaman putri malu. Nah, seperti anak-anak ketahui bahwa tanaman putri malu ketika disentuh akan bergerak. Ilustrasi yang keempat yaitu gambar 2 ekor kuda yang sedang bergerak. Nah, dari keempat ilustrasi tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa materi yang akan kita pelajari adalah tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pada materi gerak ini ada beberapa bagian atau submateri yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama adalah gerak benda. Nah, yang kedua gerak manusia. Pada gerak manusia ini nanti dipelajari rangka dan otot manusia. Nah, ada gerak tumbuhan. Yang terakhir adalah gerak hewan. Nah, sekarang kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu gerak benda. Nah, sebelumnya Pak kasih pertanyaan mendasar dulu. Apakah benda bisa bergerak? Misalnya, di atas meja kalian ada buku, ada pensil, ada penghapus. Apakah buku, pensil, dan penghapus itu bisa bergerak? Coba direnungkan dulu. Nah, jawabannya adalah bisa. Kok bisa sih? Kenapa bisa bergerak? Nah, benda itu bisa bergerak ketika ada gaya luar yang bekerja. Ketika kita memberikan gaya pada benda itu. Kalau kita tidak memberikan gaya, berarti benda itu tidak bisa bergerak. Nah, sebagai contoh adalah bola bergerak saat ditendang. Kalau tidak ditendang, bola tidak bergerak. Batu bergerak saat dilempar. Nah, itu artinya kita memberikan gaya pada batu itu. Kalau tidak dilempar, berarti batu itu tidak bergerak. Udah bisa dipahami? Nah, sekarang kita lanjutkan. Jenis-jenis gerak benda. Ada 4 jenis gerak benda, yaitu yang pertama adalah gerak lurus. Ya, seperti namanya, gerak lurus itu adalah gerak benda yang lintasannya lurus. Yang kedua ada gerak melingkar, yaitu gerak benda yang lintasannya melingkar. Sebagai contoh, misalnya gerak jarum jam. Nah, yang ketiga gerak parabola, yaitu lintasannya yang menyerupai parabola. Sebagai contoh, misalnya kita menendang bola dengan sudut kemiringan tertentu, maka gerak bola akan menyerupai parabola. Kemudian yang terakhir adalah gerak tak beraturan. Gerak yang
tak beraturan ini adalah gerak yang lintasannya tidak beraturan. Gerak inilah yang paling banyak kita temui di alam. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita khusus bahas tentang gerak lurus. Gerak lurus ini pun nanti dibedakan lagi. Ada dua macam gerak lurus. Nah, yang pertama yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, apa itu GLB? Bagaimana cirinya? Coba kita lihat sekarang. Gerak lurus beraturan atau GLB itulah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Nah, sebagai contoh misalkan kalian naik motor ke Serangan. Di jalan ke Serangan itu kan lurus ya. Nah, ketika kalian naik motor ke Serangan, kalian tetapkan kecepatannya misalnya 60 km per jam. Nah, gerak itu bisa dikatakan gerak GLB. Nah, pada GLB dapat dirumuskan seperti di bawah ini, yaitu V sama dengan S per T atau SV kali T, di mana V itu adalah kecepatan benda, S itu jarak, T adalah waktu. Nah, Pak akan berikan contoh soal. Misalkan ada seseorang naik sepeda motor pada jalan lurus dengan kecepatan tetap 8 meter per sekon. Berapakah jarak yang ditempuh orang tersebut dalam waktu 2 menit? Nah, untuk menjawabnya, coba kita lihat penyelesaiannya. Pertama, buat diketahui kecepatannya 8 meter per sekon, berarti V sama dengan 8 meter per sekon. T waktunya sama dengan 2 menit. Nah, karena satuannya masih menit, berarti kita ubah dulu menjadikan detik. Nah, di sini untuk menjadikan detik dari 2 menit itu dikalikan 60, jadinya 120 detik. Nah, yang ditanyakan adalah jarak atau S. Nah, untuk mencari jarak, kita bisa gunakan rumus S sama dengan V kali T. Nah, masukkan nilainya sama dengan 8 kali 120. Hasilnya adalah 900 meter. Nah, bagaimana bisa dipahami ya? Nah, untuk selanjutnya adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Pada GLBB ini lintasannya sama seperti GLB, yaitu tetap juga lintasannya lurus, tetapi kecepatannya yang berubah, yaitu berubah secara teratur. Dan percepatan benda adalah konstan atau tetap. Nah, GLBB ini bisa dikelompokkan menjadi dua macam atau dua jenis, yaitu yang pertama GLBB dipercepat, di mana gerak benda kalau GLBB dipercepat yaitu kecepatannya semakin lama semakin cepat secara teratur. Sebagai contoh adalah buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Semakin ke bawah, kecepatan buah kelapa akan semakin cepat karena pengaruh dari percepatan gravitasi bumi. Nah, yang kedua yaitu GLBB diperlambat. Nah, GLBB diperlambat di mana kecepatan benda semakin lama semakin lambat secara teratur, bahkan hingga berhenti. Sebagai contoh adalah sepeda motor yang direm ketika lampu merah lama-lama akan berhenti.
Bagaimana? Bisa dipahami ya? Nah, itulah tadi gerak lurus yaitu GLB dan GLBB. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu materinya, yaitu masih tentang gerak, yaitu hukum Newton tentang gerak. Nah, dalam mempelajari hukum Newton tentang gerak, nanti Bapak akan berikan beberapa peristiwa. Nah, peristiwa yang pertama. Nah, coba anak-anak amati di sana ketika kalian naik mobil atau menumpang mobil dengan kecepatan yang tinggi. Nah, ketika kalian di depan kalian itu ada hewan atau sapi yang lewat, nah tiba-tiba mobil direm secara mendadak. Apa yang terjadi dengan kalian? Nah, kalian kan merasakan tubuh kalian itu seolah-olah terdorong ke depan. Nah, peristiwa ini merupakan contoh dari hukum 1 Newton, yaitu hukum tentang kelembaman, di mana setiap benda cenderung akan mempertahankan kondisi geraknya. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja atau resultan gaya yang bekerja sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak lurus secara beraturan. Nah, itulah konsep dari hukum 1 Newton. Nah, sekarang peristiwa yang kedua. Nah, coba perhatikan di sana ada 2 anak yang sedang bermain sepak bola. Nah, ketika anak menendang bola, itu bisa dikatakan bahwa anak itu atau kita memberikan gaya pada bola. Dan bola yang awalnya diam menjadi bergerak. Itu artinya bola mengalami percepatan. Nah, peristiwa ini sesuai dengan hukum kedua Newton, di mana jika sudah ada resultan gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu akan mengalami percepatan, di mana percepatan ini sebanding dengan gaya. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar percepatannya. Pada ilustrasi itu, semakin keras kita menendang bola, itu artinya gayanya semakin besar, maka kecepatan bola semakin bertambah, semakin besar, dan percepatannya juga semakin besar. Nah, kalau dirumuskan, hukum 2 Newton itu menjadi seperti yang ada di bawah ini, yaitu A sama dengan F dibagi M atau F per M. Atau F sama dengan M kali A, di mana F itu adalah gaya, M itu massa, dan A adalah percepatan. Nah, itu tadi konsep dari hukum kedua Newton. Nah, sekarang kita lanjut ke peristiwa yang ketiga. Nah, coba anak-anak amati pada peristiwa yang ketiga itu ada orang yang sedang naik perahu naga, sedang mendayung. Orang itu mendayung ke belakang, memberikan gaya ke belakang, tetapi justru perahu naganya bergerak ke depan. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, ini adalah contoh peristiwa yang berkaitan dengan hukum ketiga Newton, yaitu dengan gaya aksi reaksi. Nah, gaya aksi itu akan diimbangi oleh gaya reaksi, di mana gaya aksi reaksi ini besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, pada contoh di atas, orang yang mendayung perahu ke belakang itu artinya memberikan gaya aksi ke belakang. Kemudian muncullah gaya reaksi ke depan. Karena massa perahu jauh lebih kecil daripada massa air, maka perahu itu akan bergerak ke depan. Nah, itulah anak-anak contoh dari hukum-hukum Newton.
Jadi, pada kesimpulannya hukum Newton itu ada 3. Nah, mudah-mudahan apa yang Pak jelaskan bisa kalian mengerti. Nah, untuk memperdalam pengertian kalian, silahkan nanti pelajari lebih lanjut materi yang ada di LKS dan ada yang di buku paket, serta jawab-jawab juga latihan-latihan soalnya. Nah, untuk pertemuan ini, untuk mengecek pemahaman kalian, Bapak akan berikan latihan soal di link yang sebelumnya sudah Bapak berikan. Silahkan nanti dikerjakan. Nah, untuk pertemuan ini Bapak akhiri. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.